Apa artinya bahwa kematian yang nanti menjumpai kita atau mendatangi kita itu bukanlah akhir daripada siklus kehidupan, akan tetapi ia bagaikan kita lahir ke alam barzah sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini. Maka sangat perlu kita mengambil yang namanya iddikar. Apa itu iddikar? Peringatan, dan i'tibar, pelajaran. Nah, ini dia kitabnya, Sabilul Iddikar wal I'tibar. Sabil maknanya adalah jalan, dan bisa juga dimaknakan dengan cara. Sabilun, cara. Al-Iddikar, peringatan. Jadi Sabilul Iddikar maknanya adalah cara mengambil peringatan, wal i'tibar, dan cara mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukhtaram, segenap pengurus Masjid Baitus Salam beserta para imam, alim ulama, asatid, tokoh masyarakat cerdik pandai yang berada di lingkungan masjid, terkhusus yang sangat saya muliakan para ayahanda sekalian, ibunda sekalian yang selalu istiqomah dan sabar dalam ketaatan dan meramaikan daripada masjid yang sangat kita banggakan ini. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebuah wasilah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan juga meninggal dalam keadaan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba melainkan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengawali pagi ini dengan ketaatan, solat subuh berjamaah, dan juga sembari menunggu solat isyraq nantinya. Ini adalah merupakan suatu taufik yang sangat berharga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan selalu berselawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami untuk mengawali daripada kajian ini dengan membaca kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah orang Hadramaut, tepatnya adalah Tarim, dimakamkan di pemakaman Zambal yang dikenal dengan makam para waliullah, para auliaillah, berada di Tarim. Dan kitab ini itu menjelaskan terkait siklus kehidupan manusia, diawali dari alam ruh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian bi'sah, yaitunya alam akhirat.
Jika kehidupan dunia ini diawali dengan kelahiran, maka alam akhirat diawali dengan kematian, dan alam akhirat diawali pula dengan bi'tsah, kebangkitan. Apa artinya? Bahwa kematian yang nanti menjumpai kita atau mendatangi kita itu bukanlah akhir daripada siklus kehidupan, akan tetapi ia bagaikan kita lahir ke alam barzah sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini. Maka sangat perlu kita mengambil yang namanya iddikar. Apa itu iddikar? Peringatan dan i'tibar, pelajaran. Nah, ini dia kitabnya, Sabilul Iddikar wal I'tibar. Sabil maknanya adalah jalan, dan bisa juga dimaknakan dengan cara. Sabilun, cara. Al-Iddikar, peringatan. Jadi Sabilul Iddikar maknanya adalah cara mengambil peringatan, wal i'tibar, dan cara mengambil pelajaran. Dari al-iddikar, peringatan dan pelajaran itu kita ambil, itu bersumber dari informasi dan berita. Nah, informasi ini dari mana kita dapatkan? Berita ini dari mana kita dapatkan? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu berbicara tentang 3 fase. Fase yang pertama, Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi kemudian diungkapkan kembali oleh Al-Quran. Contohnya peristiwa Nabi Nuh, itu sudah terjadi, diungkapkan, ia menjadi informasi bagi kita. Peristiwa Nabi Musa, peristiwa Nabi Adam, peristiwa manusia di alam ruh, itu juga diungkapkan, diinformasikan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran menginformasikan sesuatu kejadian yang telah terjadi. Itu kalau seandainya kita baca, maka informasi itu kita dapatkan. Kemudian Al-Quran juga menginformasikan tentang perkara yang terjadi ketika Nabi di Mekah dan juga ketika di Madinah. Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran memberikan informasi terkait apa? Sesuatu yang belum terjadi. Contohnya peristiwa di neraka, betul atau tidak? Ulun tak jadi peristiwa itu, tapi sudah terlebih dahulu diinformasikan, diberitakan oleh Al-Quran. Inilah yang kita ambil iddikar sebagai peringatan, i'tibar sebagai pelajaran. Suatu kejadian yang belum terjadi tetapi terlebih dahulu diungkapkan, yaitunya peristiwa di alam barzakh, peristiwa di neraka, peristiwa di sorga dan lain sebagainya. Nah, inilah nanti kitab ini berbicara tentang itu, iddikar, peringatan dan pelajaran. Apa contohnya peristiwa yang diungkap, yang diberitahukan oleh Al-Quran sementara kejadiannya belum terjadi? Ya, di dalam surah Al-Muluk itu, Bapak Ibu. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, ya, sudah mempersiapkan bagi siapa? Lilladzina kafaru, bagi orang yang ingkar. Apa yang disiapkan oleh Allah taala? Adzabu jahannam, azab neraka jahannam. Ini apa namanya ini?
berita. Mahal berita itu Bapak Ibu, mahal. Berapa harganya? Nah, itu kita tak tahu karena kita tidak punya saluran TV gitu kan. Mahal. Apalagi kalau seandainya kita mau buka usaha, kita harus menggali informasi terlebih dahulu tentang usaha kita. Kalau seandainya kita mau nyalek, jangan asal nyalek aja, nanti tak duduk, bukan tasuwu. Kalau seandainya berita tak tahu, kalau informasi tidak tahu, gali dulu baru maju. Kalau asal maju aja, nah itu nanti kalah kita, strateginya kurang. Nah, begitu juga kita hidup di dunia ini, kalau seandainya tidak tahu informasi tentang alam barzakh, tak tahu informasi di akhirat, bahaya. Bisa jadi kau naik azab besok. Dia nak tentu jalan, tak tahu jalan. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ini bagi orang yang ingkar kepada Tuhannya, Allah Ta'ala sudah sediakan azab di neraka Jahannam. Apa itu neraka Jahannam? Bi'sal masyir. Itunya seburuk-buruk kampung halaman atau seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini informasi Pak. Kalau seandainya tak ambil pelajaran, tak dijadikan peringatan, nah itulah kau jawab di dunia kau berdosa, bermaksiat dan lain sebagainya. Karena memang betul-betul tidak mengambil pedoman terhadap Al-Quran. Hanya sekedar berbicara, oh Al-Quran adalah pedoman, tapi tak mengambil idikar, tak mengambil i'tibar. Apa tadi idikar? Peringatan. I'tibar? Pelajaran. Kemudian diinformasikan lagi, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqau wa hiya tafur. Dan apabila manusia itu, berarti kalau berbicara tentang apabila, iza itu bahasa Arabnya, bahasa awaknya apabila, itu menandakan zorob zaman. Apa itu zorob zaman? Menerangkan waktu. Berarti ada nanti suatu ketika, suatu waktu apabila, begitu ya, manusia itu apa? Dilemparkan. Nah itu, kemana dilemparkan? Di neraka. Apa yang terjadi? Sami'u laha, mereka mendengar. Mendengar apa? Suara yang menakutkan, suara yang menyeramkan, suara yang mengerikan. Nah, itu informasikah ini? Informasi. Sudah terjadikah? Belum. Begitulah Al-Quran itu ya, sebagai pedoman bagi kita Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tidak awak baca Al-Quran itu dah tidak dapat awak petunjuk, tidak dapat awak dah berita dan informasi. Dan suara api itu yang mengerikan itu tafur, menggelegar. Ada awak menengok rumah terbakar? Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Berapa bulan yang lalu ada peristiwa kebakaran, atau mungkin beberapa hari yang lewat ada kebakaran ya. Soalnya dulu ada pas lewat di jalan Soekarno Hatta, ada mobil kebakaran lewat tuh, 2 atau 3, tapi tak tahu di mana peristiwanya. Tapi yang pasti ada dulu peristiwa kebakaran di jalan Bakti. Itu 2, tidak lama pertama yang bakar,
Tak lama setelah itu ada lagi terjadi kebakaran di tempat yang sama, di jalan bakti. Kita melihat peristiwa itu, luar biasa sekali, mengerikan, apinya itu menggelegar, apalagi neraka. Kita jadikan ini semua peringatan untuk diri kita, sehingga kita mengambil pelajaran, terdoronglah hati kita untuk beramal soleh, tergeraklah hati kita untuk berbuat baik. Sebagaimana informasi yang juga kita dapatkan bahwa amal soleh itu harapan orang yang sudah mati, harapan manusia di dalam neraka. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka yang ada di dalam neraka itu yastarihuna, berteriak. Teriakan ini bukan karena bahagia, bukan karena melihat idola, tidak. Mereka berteriak kenapa? Karena disiksa, diazab. Karena disiksa, mereka memohon, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ini kan Allah Ta'ala menginformasikan situasi dan kondisi di dalam neraka, Bapak Ibu. Minta dikeluarkan penduduk neraka itu. Untuk apa mereka keluar? Apa harapannya? Na'mal solihan, beramal soleh. Jadi tidak ada manusia yang sudah mati itu harapannya kembali di dunia ini mau membeli tanah di Sudirman, tidak ada. Mau membeli tanah di Arifin Ahmad, tidak ada. Jadi bertolak belakang Bapak Ibu harapan kita ketika masih hidup dengan harapan kita ketika di akhirat. Mungkin harapan kita ketika hidup apa? Punya ini, punya itu, beli ini, nambah itu, ya kan? Betul nggak? Betul. Ketika di akhirat, harapan kita sekarang ini tidak sama lagi. Harapan orang yang sudah di akhirat, na'mal solihan, kembalikan kami di dunia, harapan kami bisa beramal soleh. Ini apa namanya, Bu? Iddikar. Wah, ini informasi ini kan. Informasi apa? Bahwa ternyata na'mal solihan, agar kami bisa beramal soleh. Ini kita jadikan sehingga terdorong pula kita, ya, harapan kita termotivasi pula kita untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tak sama seperti yang dulu kami kerjakan. Nah, ini informasi juga di Al-Quran terkait sesuatu yang belum terjadi. Sambungan ayat daripada surah Al-Muluk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini luar biasa juga. Kullama, setiap kali manusia itu dilemparkan ke dalam neraka, apa yang terjadi? Faujun sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu sa'alahum, bertanya kepada manusia yang dilemparkan tersebut. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir, bukankah atau adakah orang yang memberikan peringatan kepada kalian semasa di dunia? Itu pertanyaannya malaikat kepada manusia yang masuk ke dalam neraka. Bukankah ada atau tidakkah ada manusia yang memberikan peringatan kepada kalian? Kira-kira pertanyaan ini karena tidak tahu atau tahu?
Malaikat itu Bapak Ibu bertanya dia karena tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa bertanya lagi kalau sudah tahu? Nah, ternyata dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, pertanyaan ini pertanyaan menghina dan mengejek. Pertanyaan yang mengherankan. Ya, sama seperti umpamanya saya punya kebun di jauh hutan belantara sana. Kemudian saya pulang dari kebun, ada kawan yang sepadan dengan kebun tersebut juga mau berangkat. Saya pulang karena saya melihat ada bahaya. Bahayanya harimau. Harimau di kebun itu ada 20 ekor lah. Ya kan? Tentu kita pulang ya kan? Bahaya itu. Di tengah perjalanan saya berikan informasi kepada kawan saya itu. Saya peringatkan dia, jangan pergi ke kebun karena ada bahaya. Apa bahayanya? Harimau 20 ekor. Saya berikan informasi, dia sudah tahu, dia sudah dapatkan informasi itu, tapi apa yang terjadi? Dia pergi juga. Maka orang-orang masyarakat akan bertanya, tidakkah ada orang yang memberikan peringatan kepada dia bahwa di kebun sekarang itu ada harimau 20 ekor? Ketika manusia dicampakkan ke dalam neraka itu, malaikat heran. Apakah tidak ada orang yang memberitahukan kepada kalian tentang azab neraka, tentang siksaan neraka, sehingga kalian juga bisa masuk ke dalam neraka? Begitulah tafsirnya, alam ya'tikum nadhir. Kemudian dijawablah oleh penduduk neraka itu, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka penduduk neraka menjawab, bala, benar, qad ja'ana nadhir. Qad ini kalau masuk dia ke fi'il madi Bapak Ibu, bermaknakan taukid, bahasa awaknya penguat, maka dia maknanya jadi sungguh telah datang orang memberikan peringatan kepada kami. Sungguh sudah datang orang memberikan informasi kepada kami terkait apa? Neraka. Akan tetapi apa? Fakadzabna, kami tidak mempercayainya. Kami sepelekan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami mengatakan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Itu cuma omdo, omong kosong doang. Itu itu ya kan. Kemudian apa? In antum illa fi dalalin kabir, sungguh kalian berada pada kesesatan yang nyata. Ini tafsirnya ada dua. Pertama itu adalah makna yang terkandung ketika manusia hidup di dunia. Artinya apa? Bahwa orang yang tidak tahu ketaatan, yang tak tahu masjid, yang tak tahu atau yang tak pernah wajahnya disentuh oleh wudhu, maka mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang ke masjid, yo bonga. Apa? Yo bonga. Lebih elok kita nikmati hidup di dunia ini. Toh akhirat itu juga cerita. Dunia ini nyata, akhirat masih berita atau cerita. Kan begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan orang-orang seperti itu, ya sekular atau separuh sekular, maka bonga, sesat dan lain sebagainya. Contohnya yang supaya pendekatan pemahaman,
Ibu-ibu punya duit 1 miliar, betul atau tidak? Iya kan sajalah dulu Bu, ini kan contoh saja. Iya. Atau kurang itu, 1 T aja ya. Kemudian ibu sedekahkan 800 juta, berarti tinggal untuk ibu lagi 200 juta kan? Apa harapan ibu mensedekahkan, mewakafkan 800 juta itu? Ya, supaya ini menyelamatkan di akhirat nantinya. Tapi ketika orang yang tidak kenal dengan ketaatan, tak kenal dengan amal soleh, menganggap sepele bahwa itu akhirat dan sebagainya, apa yang nyaka ibu? Itu dia, ya sesat, ya bongak, ya bodoh. In antum ila fi dalalin kabir. Kami mengatakan kepada orang-orang yang taat itu, mereka itu sesat, mereka itu bongak. Payah mencepiti 800 juta tu, sonang dia magin ka ustaz tu, fahamonya. Tapi jangan ka ustaz leh, ka lembaga aja. Kalau ustaz besok korupsi lah, yang tak ada KPK yang akan mampunya dah. Baik. Itu tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua itu adalah perkataan malaikat kepada manusia itu. Ketika manusia itu mengatakan qad ja'ana nadhirum fakadzabna, ada peringatan kepada kami, ada informasi kepada kami terkait akhirat, fakadzabna, kemudian kami tidak mempercayainya dan kami beranggapan bahwa peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu omdo saja, omong kosong doang. Ya, sungguh kalian berada pada kesesatan yang nyata. Kemudian apa lagi ibu? Ayat selanjutnya, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini juga informasi Bapak Ibu supaya kita ambil pelajaran. Ya, ini terima kasih banyak. Andaikan kami mau menggunakan telinga, yaitunya untuk mendengar informasi, mendengar peringatan. Kemudian au na'kilu, kami gunakan utak atau akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka kalau menggunakan telinga dan pikiran. Artinya apa itu Bapak Ibu? Menggunakan telinga dan berpikir. Jadi kan ini artinya dia yang pertama mendengar peringatan. Artinya orang yang mendengar itu ya belajar, mempelajari, kemudian dia memahami sehingga nanti terdorong untuk beramal soleh. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya kita memberikan nasihat kepada anak kita, ya, itu dulu, mungkin sekarang tidak lagi. Apa kata nasihat? Tapi nasihat itu, pelajaran itu tidak dia kerjakan. Apa kata kita kepada dia? Gunakanlah telinga itu. Atau tidak batalingo ada. Yang paling kerasnya nanti apa? Awak pilin telingonya, ya kan? Awak pilin telingonya, awak jinjing kate. Telingo kola yang nantak mendongau. Betul atau tidak? Itu kan infiltrasi daripada manusia di neraka Bapak Ibu. Andaikan kami mendengar, menggunakan telinga dan menggunakan utak. Kalau awak bongi ke karyawan awak atau bongi ke adik awak umpamanya, ya kalau ke adik kan tentu agak kasar kan, memang adik awak. Yo ndak berutak. Kan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Tidak ia gunakan otaknya. Itu. Gunakanlah otak yang diberikan Tuhan tu. Kan begitu. Jadi marilah kita mendengar, kemudian memahami peringatan yang ada di dalam Al-Quran,
Ya, sehingga apa? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Sehingga kita tidak akan menjadi orang atau menjadi penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka yang ada di dalam neraka itu menyesali dosanya. Tetapi tidak ada lagi gunanya penyesalan di dalam neraka. Penyesalan fungsinya hanya di dunia ini saja. Jadi penyesalan itu aktifnya hanya di dunia ini saja. Kalau sudah di akhirat sudah kadaluarsa dia, dah ada guna oleh. Kenapa tidak ada gunanya? Fasuhqal li ashabis sa'ir. Karena rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala sudah jauh, sudah tidak ada lagi bagi penduduk neraka. Makanya kita harus takut dengan neraka. Jangan dengar omongan-omongan orang, kami ini sholat bukan karena takut neraka, kami ini sholat bukan karena ingin surga. Kita harus takut terhadap neraka. Ya kenapa? Ya karena di dalam neraka itu yang ada adalah murkanya Allah. Tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan surga, kenapa? Karena di situ terletak rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti saya ini salat bukan karena takut neraka, panggang tangannya, mencorai kejo ya. Ya, fasuhqal li ashabis sa'ir. Jadi marilah kita ya memang betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, menggali informasi dari Al-Quran itu, sehingga itulah yang membuat kita terdorong menjadi orang-orang yang baik dan juga membuat orang menjadi baik. Kalau soleh li nafsi, baik untuk diri kita sendiri, itu banyak orang yang baik untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang baik kemudian memperbaiki orang lain, itu sedikit. Jadi soleh ini nggak aktif, aktifnya untuk dirinya saja. Tapi kalau muslih, itu dia aktif karena memperbaiki. Jadi ada pergerakan di dalam dirinya. Kalau soleh kan soleh, baik, sudah itu saja. Tapi kalau memperbaiki, ada aktivitas, ada pergerakan menjadikan orang menjadi baik. Itulah diantara muqaddimah pendahuluan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar. Wa'lam anna nazarna fi jumlatil a'mar allati tamurru ala ibni Adam wa yamurru 'alayha fawajadnaha tarji'u ila khamsatin likulli wahidin minha ajal. Jadi penulis kitab Sabilul Iddikar ini mengatakan, ketahuilah bahwa kami sudah meneliti jumlah daripada siklus kehidupan yang akan dilewati oleh manusia. Itu ada 5 fase. Fase yang pertama adalah min hina halaqallahu Adam alaihi salam. Itunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Selama ini mungkin kita hanya sekedar tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tapi peristiwa ketika penciptaan itu apa? Wa auda'a dzurriyyata fi sulbihi al-mubarak. Allah Ta'ala meletakkan di tulang sulbinya Nabi Adam apa? Bibit-bibit keturunan manusia yang akan terlahir ke dunia.
Itu peristiwa penting itu Bapak Ibu, karena itu adalah asal muasal iman, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan bibit tersebut di alam ruh, dikumpulkan, kemudian wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini belum Isra ya kan? Belum. Ada lagi 15 menit lagi atau 16 menit lagi. Dan Allah Ta'ala ambil persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhankah kalian? Kemudian seluruh manusia yang akan terlahir ke dunia, dalam tafsirnya dikatakan kiamat tak akan terjadi kecuali manusia yang bersaksi ketika itu sudah terlahir ke dunia ini. Bala, betul engkau adalah Tuhan kami, syahidina, kami menjadi saksi. Itu fase pertama yang dilewati oleh manusia. Tentunya nanti di dalam surah Al-A'raf ayat 173 Allah Ta'ala menginformasikan kembali tentang peristiwa ini, karena kita lupa. Ada yang ingat peristiwa itu? Kan tidak ada yang ingat. Betul atau tidak? Tak ingat. Kemudian apakah itu tidak ada? Ya, betapa banyak peristiwa yang terjadi tapi kita lupa Bapak Ibu, ya kan? Jadi peristiwa ketika kita dimintai oleh Allah Ta'ala bersaksi beriman kepadanya, masih ingatkah kita? Tidak. Tidak ingat berarti bukan berarti itu tidak pernah terjadi. Karena betapa banyak peristiwa di dunia ini yang terjadi tapi kita lupa. Nah, itu. Nanti saya contohkan. Kalau sekarang belum pas lagi. Ini fase penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini adalah suatu hal yang sudah terjadi. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Iz ini mengandung dua makna. Ingatlah. Nah, kemudian makna yang kedua zarf zaman, ketika. Jadi ingatlah ketika terjadi suatu peristiwa. Peristiwa apa? Akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim. Allah Ta'ala mengeluarkan bibit manusia, ruh-ruhnya manusia di tulang sulbinya Nabi Adam alaihi salam, kemudian dimintai persaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian semua manusia mengatakan bala syahidna, betul kami bersaksi. Apa tujuan Allah Ta'ala mengambil persaksian iman itu ketika penciptaan Nabi Adam? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami ambil persaksian itu agar manusia nanti di hari kiamat tidak mengatakan sungguh kami lupa dengan peristiwa iman ini, ya Allah. Sungguh kami tidak ingat lagi tentang janji kami dengan engkau. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang ingat tentang peristiwa itu? Ketika Allah Ta'ala mengatakan alastu bi rabbikum, kemudian kita mengatakan bala syahidna, kan jelas di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kita ingat atau tidak? Tidak ingat, kan begitu? Apakah ini pernah terjadi atau tidak? Tapi kita tidak ingat. Percaya kita? Percaya, kan begitu. Kenapa kita percaya? Karena diungkap kembali oleh Al-Quran sebagai kebanggaan bagi kita. Bangga nggak kira-kira? Ya, sekarang kita beriman, kita pegang iman, kita jaga iman kita, ya. Tidak kita abaikan, kita tidak jual iman kita. Dan dulu rupanya kita
pernah berjanji dengan Allah Ta'ala tentang iman yang kita jaga sekarang ini. Ya karena ya siklus kehidupan di dunia ini pembuktian iman yang dulu kita katakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pembuktian itulah yang sekarang di dunia ini. Jadi sebenarnya saya bertanya-tanya juga, kenapa kita tidak ingat dengan peristiwa ini? Jadi pada suatu ketika saya pergi ke Kuantan Singingi, Bapak Ibu. Di perjalanan itu saya bawa kawan saya ini nyetir. Kemudian saya tanya, abang hebat sekali nyetirnya bang, gitu kan? Dia mengatakan, ya Ustaz, kalau Ustaz mau tahu, saya ini lahirnya di dalam mobil Ustaz. Di mana lahirnya? Di dalam mobil. Jadi kenapa bang? Jadi peristiwanya seperti ini. Ketika ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit, ternyata dia sudah lahir. Saya tanya kepada pelaku lahir itu, dia sendiri, apakah abang ingat tentang situasi, kondisi, keadaan ketika itu, ketika abang dilahirkan dalam mobil itu? Dia tidak ingat, Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ada di antara kita yang ingat ketika lahirnya, tapi betul lahir kan? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu kenapa kita percaya? Ternyata abang tadi itu, kenapa abang percaya bang? Karena diinformasikan oleh ayahnya, oleh ibunya, tentu dia percaya. Peristiwa keimanan itu yang menginformasikan apa? Al-Quran yang menginformasikan suatu peristiwa, kejadian yang sudah terjadi, diungkapkan kembali oleh Al-Quran supaya informasi ini tidak terbenam, tidak terkubur. Dan tidak satu pun Bapak Ibu para Nabi dan Rasul kecuali memberitahukan kepada umatnya tentang peristiwa ini. Itu tafsir daripada surah Al-A'raf ini. Jadi Nabi semua, para Rasul semua memberitahukan tentang peristiwa asal muasal iman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah itu? Tauhid yang dia bawa. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Contohnya lagi, tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita. Ingat tak? Bukan ingat kita Bapak Ibu, sekedar tahu saja kita itu. Siapa yang ingat tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya? Hanya sekedar tahu saja, percaya tapi tidak ingat. Apa yang membuat percaya? Ada akte kelahiran, kadang-kadang aktenya salah pula. Lahir tahun 90, tabue 91. Ya kan? Tapi kalau Al-Quran takkan pernah salah, karena yang membuatnya bukan manusia. Ya, akte kelahiran bisa saja salah. Dan manusia bangga mengulang tahun itu, bangga merayakan ulang tahunnya, padahal dia tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Seharusnya diambil pelajaran dari peristiwa ulang tahun itu. Bangga kita dengan ulang tahun kita, tanggalnya, tahunnya, bulannya. Justru kita harus bangga juga ketika kelahiran iman, yaitunya kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan presiden bangga, berjanji dengan gubernur bangga. Jangankan berjanji dengan gubernur, berjanji dengan calon gubernur saja dan minta ampun, membelanya di grup WA kan begitu.
Ya Bapak Ibu ya, ini kita berjanjinya dengan Allah Ta'ala Bapak Ibu. Bangga kita dengan iman kita. Tak kita jual iman itu, tak kita abaikan iman itu. Itu kita bawa iman lahir, mati pun dalam keadaan iman. Allahumma sabbitna alal iman. Ya Allah, kokohkanlah iman kami. Karena iman ini mahal harganya Bapak Ibu. Kita bawa janjinya dengan Allah Ta'ala ya. Kita janji dengan Allah Ta'ala luar biasa ya kan? Wa amisna alal iman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Wa fil khabari awil asari, di dalam khabar dan asar. Jadi dalam mustalah hadis, khabar dan asar ini juga termasuk hadis ya. Wa alqamahu annahu subhanahu wa ta'ala lamma akhadha alaihim dhalikal mitsaq. Jadi ada lagi peristiwa ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian iman itu dengan manusia, kataba alaihim bihi kitaban, Allah Ta'ala menulis suatu kitab, wa alqamahu al-hajar al-aswad, kemudian diletakkanlah di atas kitab itu apa? Hajar aswad. Sekarang di mana hajar aswad itu? Di Mekah. Kalau berjumpa dengan hajar aswad itu berjumpa dengan kawan lama Bapak Ibu. Karena dulu kita pernah bertemu juga. Di mana? Di alam ruh. Karena ketika kita mengambil persaksian itu, hajar aswad menjadi saksi atas iman kita itu. Wadzalika makna qaulul mustalim lil hajar. Itulah maknanya ketika kita berjumpa dengan hajar aswad, mengangkat tangan. Jadi kalau awak jumpa dengan kawan SD awak dulu, lihat dia mengangkat tangannya. Berjumpa dengan kawan, Assalamualaikum. Tapi kalau berjumpa awak dengan hajar aswad, angkat tangan dia tapi bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa awak ciumnya, kalau tak bisa dah tangan dan awak cium. Wa dzalikal ma'na qaulul mustalim lil hajar, dan itulah maknanya ketika seseorang mengucapkan salam, mengangkat tangan ketika berjumpa dengan hajar aswad. Nyo kawan lama awak, nyo menjadi saksi dulu atas iman yang ada di dalam diri kita sekarang. Ada ujung doanya, cuma bismillahirrahmanirrahim itu aja Bu. Tidak Bu, ada ujungnya. Allahumma imanan bika, ya Allah ya Tuhan kami, imanan bika, kami beriman dengan Engkau, kami percaya dengan Engkau. Kenapa ketika berjumpa dengan hajar aswad berdoa seperti ini? Ya hajar aswad, saksikanlah kami beriman sebagaimana dulu ya, di dunia ini kami beriman, wahai hajar aswad, saksikan. Wa wafa'an bi ahdika, dan memenuhi janjimu ya Allah. Apa janji kita dengan Allah Ta'ala? Iman. Wa tasdiqan bi kitabika, dan percaya dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran. Wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu doa dibaca ketika berjumpa dengan hajar aswad. Kita angkat tangan, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika, ya Allah ya Tuhan kami beriman dengan Engkau. Wa wafa'an bi ahdika, dan memenuhi janji Engkau. Wa tasdiqan bi kitabika, dan percaya dengan informasi yang diberikan oleh Al-Quran. Wattiba'an, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ketika berjumpa dengan hajar aswad. Itu maknanya bahwa hajar aswad itu dulu menjadi saksi iman kita. Terakhir agak 6:17
terakhir ini saya minta waktunya. Ibu-ibu sudah mengambil waktu, bapak-bapak mengambil waktu saya hampir 1 jam. Saya mengambil 2 menit saja ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara menginformasikan tentang Hajar Aswad. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, la yab'atsannahu yaumal qiyamah. Sungguh Allah Taala akan membangkitkan Hajar Aswad ini nanti pada hari kiamat. Lahu ainani. Hajar Aswad itu punya 2 mata, yubsiru bihima, yang mana dengan 2 mata itu dia akan melihat, walisanun, dan ia akan dibangkitkan punya lisan, yantiku bihi, yang mana Hajar Aswad itu akan berbicara dengan lisan tersebut. Apa fungsinya? Yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, bahwa ia akan bersaksi nanti bagi siapa yang mengucapkan salam kepadanya. Makanya awak harus rindu berjumpa dengan Hajar Aswad, awak mengucapkan salam dengan dia, nanti di akhirat dia akan menjadi saksi atas keimanan kita di dunia ini, sebagaimana dulu dia juga menjadi saksi iman kita ketika kita berjanji dengan Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Hajar Aswad ada ketika itu di dunia ini. Berjumpa lagi kita, awak angkat tangan awak Hajar Aswad itu, bismillahirrahmanirrahim, akbar, Allahumma imanan bika wa wafaan bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'an bi sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah umroh belum mengamalkan itu, umroh lagi, tapi ustadznya yang daftar jangan orang lain, saya. Nah, itu kata saya, umroh lihat kalau enggak cuma tu potong daya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, itu saja yang perlu rasanya kami sampaikan tentang kitab Sabilul Iddikar. Tadi kita membahas suatu informasi yang diberitahukan oleh Al-Quran, tapi informasi itu belum terjadi. Kemudian suatu informasi yang sudah terjadi kita lupa, diungkapkan kembali oleh Al-Quran supaya kita bangga dengan apa yang kita genggam, dengan apa yang kita pegang, dengan apa yang kita jaga, itunya iman, dan mati pun nanti dalam keadaan iman. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.